Sayang, bangun. Sayup-sayup terdengar suara Nabila memanggil namanya. Begitu Ivan membuka matanya, dia langsung tersenyum bahagia begitu mendapati wajah Nabila tepat di depan wajahnya. Tidak biasanya kamu telat bangun seperti ini. Sepertinya semalam kamu dan Javin begadang sampai larut malam, ucap Nabila sambil tersenyum kepada Ivan. Ivan tersenyum. Semalam dia dan Javin menghabiskan waktu membahas tentang informasi dari Austin yang mengatakan jika mendiang Cakra memiliki sebuah villa di kota Bogor, beserta kemungkinan lainnya seputar dengan penyelidikannya tentang mendiang Cakra. Liah, ada beberapa hal yang aku dan Javin bahas semalam. Aku juga minta maaf karena tidak bisa menemani kamu mengobrol semalam, balas Ivan. Tidak apa-apa, semalam aku juga tidur lebih cepat, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah, ucap Nabila. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku. Kelvin mungkin sudah selesai berganti pakaian, sambungnya yang lalu berbalik menuju pintu kamar Ivan. Tunggu. Ivan yang sedang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana piyama berwarna biru gelap langsung memegang tangan Nabila. Begitu Nabila menoleh kepadanya, dia lalu memonyongkan bibirnya sambil berkata, "Nabila." Jatah pagi. Kedua alis Nabila sontak terangkat, matanya melebar dengan wajah yang terlihat kemerahan karena terkejut dengan apa yang baru saja Ivan ucapkan. Jatah pagi. Ucapnya sambil memandangi Ivan. Ivan yang sedang memegang tangan Nabila tampak menganggukkan kepalanya, bibirnya yang masih monyong ke depan tampak bergerak-gerak seperti ikan yang keluar dari air. Dia minta cium. Batin Nabila dengan wajah yang semakin kemerahan. Perlahan Nabila mendekatkan wajahnya ke Ivan, jantungnya semakin berdegup cepat seiring dengan wajahnya yang kian mendekati wajah Ivan. Kap. Bibir mereka berdua bersentuhan. Ketika Nabila memejamkan matanya, terdengar dari luar kamar suara Inah memanggil. "Tuan Ivan, apakah kamu sudah bangun?" teriak Inah, yang sedikit heran karena belum melihat Ivan keluar dari kamarnya. Mata Ivan dan mata Nabila sontak membelalak. Mereka berdua terkejut mendengar suara Inah. Dengan cepat Ivan menarik tangan Nabila, dia lalu meminta Nabila untuk bersembunyi di dalam selimutnya. Ceklek. Pintu kamar Ivan terbuka, Inah langsung masuk ke kamar Ivan dan membuka tirai jendela untuk membiarkan cahaya matahari pagi masuk ke dalam kamar Ivan. "Hoams," ucap Ivan sambil merenggangkan tangannya. "Ah, Bi Inah, terima kasih karena membangunkan aku. Semalam aku benar-benar lupa waktu saat mengobrol bersama Javin," kata Ivan berpura-pura baru terbangun dari tidurnya. Sementara Nabila yang sedang bersembunyi di dalam selimut Ivan langsung membatu tanpa suara. Karena tadi terburu-buru masuk ke dalam selimut Ivan, dia tidak menyadari jika posisinya sekarang sedang memeluk tubuh Ivan dengan salah satu kakinya yang berada di antara kedua kaki Ivan, sementara wajahnya kini merapat di bagian sisi kiri dada Ivan. Mengapa posisinya aneh begini? Batin Nabila dengan perasaan cemas. Baguslah jika Tuan Ivan sudah bangun. Kalau begitu aku. Inah yang baru saja hendak ingin pergi meninggalkan Ivan tiba-tiba terkejut. Matanya menatap tajam ke bagian ujung bawah selimut yang menutupi tubuh Ivan. Mengapa ada 3 telapak kaki? Batin Inah yang menangkap ada telapak kaki putih berukuran lebih kecil di antara kedua telapak kaki Ivan yang tidak ditutupi selimut. Astaga! Apa yang mereka berdua lakukan sepagi ini? Batin Inah sambil menghela nafasnya. Dia sudah langsung menyadari jika telapak kaki itu adalah milik Nabila. "Tuan Ivan, di mana Nona Nabila?" tanya Inah. Tentu saja di kamarnya," jawab Ivan terbata-bata karena terkejut Inah menanyakan keberadaan Nabila kepadanya. Nabila yang sedang sembunyi di dalam selimut Ivan ikut panik, namun dia menjadi semakin panik tatkala menyadari jika selimut Ivan agak sedikit tersingkap di bagian bawah. "Telapak kakiku." Batin Nabila yang langsung perlahan menarik kakinya ke atas.
Desah Ivan begitu lutut Nabila menyentuh senjatanya, yang memang selalu tegang sewaktu dia baru bangun tidur. Mata Inah langsung melotot mendengar desahan mesum Ivan. "Nabila!" teriak Inah memanggil. Nabila yang baru bernafas lega karena kakinya bisa masuk ke dalam selimut sontak menjawab, "Iya Bibi," jawabnya yang langsung menutup mulutnya begitu sadar dia baru saja melakukan kesalahan. "Yah, ketahuan," ucap Ivan yang pasrah dan tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaan Nabila. "Hah? Apa yang kalian berdua lakukan?" keluh Inah yang kembali menghela nafasnya pelan. "Ayo semua duduk, sepertinya aku harus menceramahi kalian berdua," kata Inah sambil berkacak pinggang. Ivan bangun dari tempat tidur lalu duduk di sisi tempat tidur disusul Nabila yang membuka selimut lalu ikut duduk di samping Ivan. Inah lalu mulai memarahi mereka berdua. Sebelum Cintami berangkat ke Bali, dia sudah diberi pesan untuk mengawasi Ivan dan Nabila. Ivan dan Nabila sesekali saling menatap, mereka berdua tampak tertawa kecil karena kelakuan mereka terciduk oleh Inah. Javin baru tiba di perusahaan yang dia pimpin. Dia tampak sesekali menguap karena masih merasa mengantuk setelah mengobrol sampai larut malam bersama Ivan. Beberapa karyawan langsung menyapa Javin, mereka semua sangat terkejut melihat Javin datang sepagi ini. Setelah menyapa beberapa karyawannya, dia terus berjalan menuju ruang kerjanya, dan ketika dia menoleh ke ruangan Friska, Javin langsung tersenyum sumringah memandangi Friska yang sedang menggunakan lipstiknya. "Oh, Friska," batin Javin, rasa kantuknya tiba-tiba menghilang. Dengan semangat dia berjalan menghampiri Friska yang sedang merias wajahnya. "Friska sayang, bagaimana kabarmu?" teriak Javin sambil menepuk kencang pundak Friska yang sedang menyapu bibirnya dengan lipstik berwarna merah menyala. "Nguk!" Tepukan Javin yang cukup keras membuat Friska terkejut, lipstiknya tampak melenceng beberapa cm melewati sisi bibir kanannya. "Bereng. Pak Javin, selamat pagi Pak," balas Friska dengan lipstik belepotan. Dia yang awalnya hendak memaki orang yang mengganggunya langsung membatalkan niatnya begitu mengetahui jika yang baru saja menepuk pundaknya adalah Javin. "Puff." Dengan wajah yang masih tersenyum, Javin tampak menahan tawa. Lipstik Friska yang melenceng jauh dari bibirnya terlihat begitu menggelikan. "Maafkan aku, wajah cantikmu tadi yang sedang merias diri terlihat begitu cantik. Aku sampai tidak bisa menahan diri begitu melihatmu," ucap Javin dengan bibir yang bergetar karena menahan tawa. Dek. Mendapat pujian dari Javin membuat Friska terkejut. Walaupun Javin tidak setampan Ivan, dia harus mengakui jika wajah Javin memiliki ketampanan di atas rata-rata pria yang pernah tidur bersamanya termasuk Daryl. "Terima kasih atas pujiannya Pak," jawab Friska tersipu malu. Javin tersenyum, dia lalu meraih tangan Friska, "Ayo ke ruanganku, ada sesuatu hal yang perlu kubicarakan denganmu," ucap Javin sambil mengedipkan matanya ke Friska. Friska terperangah, dia memandangi wajah Javin yang sedang menggodanya. Baik Pak," jawabnya terbata-bata. Perlahan Javin menarik lembut tangan Friska menuju ruangannya. Para karyawan lain yang melihat itu dibuat tercengang. Mereka semua tahu kasus yang membuat Friska ditendang ke tempat ini, dan mereka juga tahu jika Javin tidak begitu menyukai Friska yang sudah membuat masalah di Tower Barata Corp. "Apakah Pak Javin sedang sakit?" tanya seorang karyawan wanita kepada karyawan lainnya. Sepertinya begitu. Pak Javin yang tidak pernah datang pagi tiba-tiba datang sepagi ini, dia juga menggoda Friska. "Aku yakin kondisi kesehatan Pak Javin sedang bermasalah," jawab karyawan lainnya. Friska yang sedang berpegangan tangan menuju ruang kerja Javin terlihat menunduk. Dia menjadi besar kepala karena Javin memperlakukannya seperti itu di depan para karyawan lainnya. "Hahaha, aku tak menyangka jika Javin menyukaiku. Dengan begini aku akan menaklukkan Javin terlebih dahulu. Setelah itu aku akan memanfaatkan hubungannya agar bisa kembali dekat dengan Ivan," batin Friska yang kembali merancang skema untuk mendapatkan Ivan.
Setelah Javin dan Friska masuk ke ruangan, Javin langsung bergegas mengunci pintu ruangannya. Oh, apakah dia akan melakukannya di sini? Batin Friska yang pikirannya sudah traveling kemana-mana. Javin membantu Friska duduk di kursi yang berada di depan meja kerjanya. Dia lalu mendekatkan wajahnya ke Friska. Oh, ini dia, batin Friska yang langsung memejamkan matanya. Huek, batin Javin memandangi wajah Friska. Bulu kuduknya merinding disko saat menatap bibir Friska yang bergerak pelan seperti ulat bulu yang menggeliat. Tuan Ivan, idemu ini benar-benar mengerikan. Aku pasti akan bermimpi buruk sewaktu membayangkan bibir wanita ini yang bergerak seperti ulat yang sedang kawin, batin Javin yang mulai menyesali keputusannya menerima ide dari Ivan semalam. Frieska. Panggil Javin lembut disertai desahan kecil. Iya Pak, jawab Friska yang masih memejamkan matanya. Bisakah kamu membantuku? Tanya Javin. Iya Pak, Anda bisa langsung melakukannya, jawab Friska. Melakukan apa brengsek? Batin Javin mengumpat Friska. Bulu kuduknya semakin merinding, gerakan tipis di bibir Friska sangat mengganggu matanya. Dia menghela nafasnya pelan, lalu kembali melanjutkan aktingnya yang dia pelajari bersama Ivan semalam. Apakah kamu tidak mau mendengar penjelasanku dulu? Tanya Javin lagi. Tidak usah Pak, aku siap melakukan apapun yang Pak Javin pinta, jawab Friska. Kepercayaan diri Friska meningkat pesat. Dia semakin yakin jika dia sudah berhasil menaklukkan Javin dengan kecantikannya. Dia mulai membayangkan mungkin seperti ini yang Nabila dan Ivan lakukan saat mereka berduaan di ruangan Ivan. Bingo, batin Javin. Dia tersenyum menyeringai memandangi wajah Friska yang masih menutup matanya. Baguslah kalau begitu. Tolong selesaikan laporan tahunan ini dalam waktu seminggu. Karena kamu menerimanya dengan senang hati, aku menganggap jika kamu memang berkompetensi untuk menyelesaikan ini, ucap Javin yang tidak lagi bersikap lembut. Friska yang terkejut langsung membuka matanya. Setumpuk dokumen tebal berada di tangannya. Laporan? Tanya Friska. Iya laporan. Minggu depan aku ada pertemuan rutin tahunan untuk semua CEO yang berada di bawah naungan grup Barata Cipta Abadi. Kamu pernah bekerja di Tower Barata Corp, kamu tentu sudah mengetahui tentang hal ini, kan? Ujar Javin. Jadi karena ini. Batin Friska. Dia akhirnya sadar jika dia sudah masuk dalam jebakan Javin. Pak Javin, laporan ini butuh kerjasama antar divisi. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu seminggu, jadi. Belum sempat Friska menyelesaikan kalimatnya, Javin sudah menoleh kepadanya dan menatapnya dengan tatapan dingin tidak bersahabat. Aku tidak menyuruhmu dan memaksamu untuk mengerjakan laporan itu. Aku meminta bantuanmu karena aku tahu jika itu pekerjaan yang sulit. Kamu sendiri yang bersedia melakukannya. Jika dari awal kamu bilang bahwa kamu tidak bisa, aku pasti akan mengerti, kata Javin sambil menatap dingin wajah Friska. Kamu sudah menerima tugas itu, dan tiba-tiba kamu menolaknya. Friska, apakah aku seperti bahan candaan bagimu? Sambung Javin dengan wajah serius. Bukan itu Pak, balas Friska. Friska, karena kamu sudah menyetujuinya, itu berarti kamu harus melakukannya. Dan jika kamu berniat mengundurkan diri dari tugas yang baru saja kamu terima, kamu sebaiknya menyiapkan surat pengunduran dirimu. Orang yang pelin-pelan dan berubah-ubah dalam mengambil keputusan adalah tipe orang yang paling tidak aku butuhkan di perusahaan ini, tegas Javin. Friska tercengang. Perubahan sikap Javin bagaikan langit dan bumi. Dia yang tadinya berpikir akan segera naik jabatan, malah terancam akan kehilangan pekerjaan. Friska menunduk, sambil menganggukkan kepalanya, dia berkata, baik Pak, akan kuselesaikan laporan ini dalam seminggu. Senyum jahat Javin kembali muncul di wajahnya. Dia benar-benar merasa puas mendengar jawaban dari Friska. Bagus, sekarang kamu bisa mulai mengerjakan laporan itu,
tegas Javin yang terus tersenyum. Friska mengangguk pelan. Dia perlahan bangkit dari duduknya dan langsung pamit undur diri kepada Javin. Aku permisi dulu Pak, ucapnya lirih sambil melangkah pergi meninggalkan ruangan Javin. Mewahahaha, terdengar suara tawa Javin menggema di dalam ruangannya. Friska yang samar-samar mendengar suara tawa Javin hanya bisa berdecak kesal. Dia mengutuk kebodohannya yang sudah tertipu dengan akting Javin yang sudah menipunya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Ivan dan Nabila tampak mengantar kepergian tamu pria yang merupakan pemilik perusahaan sekaligus teman lama dari Gunadi yang menjalankan kerjasama bersama grup Barata. Terima kasih Ivan, kamu sampai repot harus mengantarku sampai di depan pintu masuk seperti ini. Kamu benar-benar mewarisi keramahan ayahmu, puji pria itu. Ivan tersenyum mendengar pujian dari tamu itu, sedangkan Nabila ikut merasa bangga mendengar pujian yang diberikan tamu itu kepada Ivan. Terima kasih kakek Baskoro, aku merasa sangat terhormat mendengar pujian dari Anda, jawab Ivan sambil menundukkan kepalanya. Putraku dan cucuku sedang berada di Bali. Aku yakin mereka berdua sudah bertemu dengan ayahmu. Mungkin besok mereka akan menyusulku ke Jakarta. Aku harap kamu bisa bertemu dengan mereka nanti, kata Baskoro sambil menepuk halus pundak Ivan. Tentu saja, aku juga sangat menantikan pertemuanku dengan putra dan cucu Anda. Aku dengar mereka yang sekarang menjalankan semua bisnis Anda di Inggris, balas Ivan. Iya, aku sudah menyerahkan semua masalah bisnis keluargaku kepada mereka berdua, ujar Baskoro. Nabila terus tersenyum memandangi interaksi antara Ivan dan Baskoro. Tanpa dia sadari, senyum indahnya turut menarik perhatian Baskoro yang sedang berbicara dengan Ivan. Oh, apakah nona ini yang telah membuat ayahmu membeli saham media televisi? Tanya Baskoro sambil tersenyum memandangi wajah Nabila. Ivan tersenyum bangga, iya kakek, jawabnya singkat sambil menganggukkan kepalanya. Sedangkan Nabila yang berdiri di sampingnya langsung tersipu malu dengan menundukkan kepalanya. Sambil tersenyum, Baskoro tampak menyipitkan matanya memandangi Nabila. Dia lalu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya beberapa kali. Ivan, kamu benar-benar beruntung memiliki calon istri sepertinya. Tidak hanya cantik, nona ini juga memiliki aura seperti Cintami, ujar Baskoro. Aura yang sama dengan ibu. Tanya Ivan yang terlihat sangat penasaran dengan ucapan Baskoro. Iya, mereka berdua memiliki aura wanita yang ditakdirkan menjadi orang besar. Ibuku dan nona cantik ini memiliki aura yang sama, ucap Baskoro sambil tersenyum memandangi wajah Nabila. Ivan tersenyum. Dia lalu menoleh ke Nabila dan langsung meraih tangan Nabila. Mungkin karena itulah aku langsung jatuh cinta saat pertama kali bertemu dengannya, ucap Ivan lembut. Wajah Nabila semakin memerah mendengar ucapan Ivan. Dia merasa malu karena Ivan mengatakan hal itu di depan tamu yang juga merupakan kenalan Gunadi. Kamu memang putra Gunadi. Kamu tampaknya mewarisi semua keahlian Gunadi, ujar Baskoro sambil tertawa. Tak berselang lama, sopir yang membawa mobil Baskoro datang menghampiri mereka. Dengan sopan, Baskoro pamit undur diri dan meninggalkan tower Barata Corp. Ivan melirik jam tangannya. Sudah waktunya bagi dia dan Nabila menjemput Kelvin di sekolah. Sambil tetap memegang tangan Nabila, Ivan tampak berjalan menuju tempat mobilnya diparkir. Beberapa karyawan Ivan yang sudah mengetahui hubungan mereka berdua langsung tersenyum melihat kedekatan antara Ivan dan Nabila. Bos mereka yang tampan terlihat begitu serasi berpasangan dengan Nabila yang berparas cantik. Saat mereka sudah berada di depan mobil, Ivan tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh, ucapnya pelan sambil menepuk jidatnya sendiri. Nabila. Kita sedang mengalami masalah besar, ucap Ivan dengan ekspresi wajah yang serius. Masalah? Tanya Nabila balik. Ini tentang kejadian tadi pagi. Bagaimana jika Bi Inah melaporkan kita berdua ke ibu? Tanya Ivan dengan ekspresi wajah cemas. Ah,
Itu. Nabila ikut panik. Dia benar-benar melupakan insiden yang membuatnya harus mendengar ceramah panjang Inah pagi ini. Ivan melirik Nabila, dia langsung menahan tawa memandangi ekspresi wajah Nabila. Hah? Jika itu terjadi, aku terpaksa harus menikahimu, ucap Ivan. Nabila menghela nafasnya, iya. Kamu terpaksa harus menikahiku, jawabnya pelan. Nabila sontak menoleh ke Ivan, matanya langsung melotot memandangi wajah Ivan yang sedang menahan tawa. Sayang. Terpaksa. Protes Nabila dengan wajah cemberut. Hahaha, iya terpaksa. Jawab Ivan tertawa. Nabila mengulurkan tangannya ingin mencubit Ivan, namun Ivan dengan sigap menghindar dan mulai berlari mengelilingi mobilnya. Sayang berhenti. Biarkan aku mencubitmu, protes Nabila sambil mengejar Ivan mengelilingi mobil. Tidak mau, mungkin harus aku sendiri yang melaporkan kejadian tadi ke ibu. Dengan begitu aku benar-benar bisa terpaksa menikahimu, ucap Ivan yang terus berlari menghindari Nabila. Sayang. Rengek Nabila manja. Mereka berdua terus kejar-kejaran di area parkiran mobil. Para karyawan di setiap lantai menjadi heboh, mereka semua langsung menuju jendela untuk memandangi Ivan dan Nabila yang terlihat sangat bahagia. Aku tahu soundtrack yang cocok, ucap salah seorang karyawan wanita. Dia lalu mengambil ponselnya dan langsung memutar bagian ref akhir lagu soundtrack Goblin yang berjudul I Miss You. I love you, love you, love you. Aku mencintaimu, mencintaimu, mencintaimu. Sambil memandangi Ivan dan Nabila yang kejar-kejaran, para karyawan wanita yang menyukai drama Korea langsung bernyanyi bersama-sama. Beberapa karyawan pria yang juga menyukai serial drama itu juga mulai ikut menyanyi. Suasana ruangan langsung terasa layaknya konser paduan suara. Begitu selesai, para karyawan langsung bertepuk tangan. Javin yang sejak tadi mendengar para karyawan bernyanyi langsung berjalan menghampiri mereka. Selera kalian aneh, ucap Javin sambil mengeluarkan ponselnya. Dia lalu mencari soundtrack film lagu yang sempat viral di waktu dia masih kecil. Ini dia. Seru Javin dengan penuh percaya diri. Dia melirik ke tempat Ivan dan Nabila lalu memutar lagu ponselnya. Begitu soundtrack film Bollywood Kuch Kuch Hota Hai terdengar dari ponsel Javin, para karyawan pria langsung menyanyi bersama. Karyawan pria lainnya tampak menari-nari sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Suasana ruangan yang tadinya penuh haru berganti menjadi ceria dengan lagu soundtrack film yang pernah tenar di masanya.